Berita tentang pengangkatan honorer di tahun 2015 tidak hanya dari pelamar umum saja yang akan memenuhi kuota tes CPNS tahun 2015 tahun ini, namun sebagian besar kesempatan tersebut akan diberikan kepada tenaga honorer yang telah mengabdikan diri dalam menjalankan tugasnya atau yang tahun lalu dikenal dengan tenaga honorer kategori 2, yakni honorer yang telah terdaftar dan masuk dalam database pegawai atau yang telah mengabdi minimal 5 tahun pada tahun lalu. Kabar baiknya adalah jumlah yang bakal diterima melalui pengangkatan khusus tenaga honorer tahun 2015 cukup besar karena memang telah menjadi prioritas dalam tugas pemerintah untuk menyelesaikan PR mengenai tenaga honorer ini agar tidak menjadi masalah yang berlanjut larut. Namun sebelum semua itu diterapkan dan juga pengangkatan tes CPNS jalur honorer dari total jumlah 80.000 orang tersebut benar-benar dilaksanakan, maka ada standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh calon peserta yang bakal diangkat. Apakah itu? Yakni tentang latar belakang pendidikan yang akan diterima sebagai syarat ikut tes seleksi CPNS adalah harus sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Ini adalah mutlak. Hal yang kerap terjadi perbedaan antara kompetensi lulusan pendidikan yang dimiliki dengan bidang yang jalani adalah guru atau tenaga kependidikan. Sedangkan untuk peraturan terbaru yang akan berlaku mulai 1 Januari 2016 bahwa semua pegawai atau tenaga yang bekerja di sebuah instansi haruslah sesuai dengan kompetensi di bidang instansi tersebut. Misal tadi guru SD haruslah lulusan S1 PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Pemerintah juga memberi kesempatan untuk semua yang belum sesuai dengan lulusan kompetensi seperti yang dijelaskan di atas agar bisa kuliah lagi untuk mengambil sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga bila pada tanggal 1 Januari 2016 yang akan datang sedang dalam proses kuliah masih bisa dimaklumi. Untuk peluang tenaga honorer yang bakal diangkat nantinya terdapat beberapa cara pengangkatan, namun masih dalam bahasan rapat di kabinet untuk penentuan keputusan resmi yang nantinya dijadikan dasar untuk penentu cara pengangkatan CPNS jalur tenaga honorer tahun 2015. Kemudian cara lainnya adalah dengan pengangkatan sebagai tenaga kontrak dengan gaji minimal UMR. Artinya upah gaji honorer yang terikat kontrak jauh lebih besar daripada honorer saat ini. Misal saat ini rata-rata hanya 350.000-750.000 per bulan, maka untuk tenaga kontrak ini akan mendapatkan sekitar 1,5 juta hingga 2,5 juta per bulan. Adapun syarat wajib yang harus dipenuhi agar bisa menjadi tenaga kontrak ini adalah seperti yang dijelaskan di atas tadi, yaitu tentang liniernya latar pendidikan calon tenaga yang akan diangkat. Jika tidak memenuhi syarat akan tersingkir dari persaingan. Demikianlah penjelasan yang mungkin akan menjadi nasib dari tenaga honorer KK yang belum lulus tes CPNS. Semoga saja secara bertahap pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan mengenai tenaga honorer yang belum diangkat ini secara tuntas, mulai dari tenaga honorer KK yang berjumlah 80.000 orang lagi, hingga honorer lain yang tentunya juga punya mimpi menjadi PNS.